Generasi ketika itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, karakteristik manusia ataupun karakteristik masyarakat Islam di zaman Rasulullah SAW adalah mereka senantiasa menjaga ukhuwah, ya, menjaga ukhuwah dan adanya pengikat hati. Ini yang Rasulullah SAW buat. Sehingga kita lihat tadi Muhajirin dan Ansar, bagaimana ya mereka berlomba-lomba, bahkan mengundi lagi, ya, ingin memberikan yang terbaik kepada para sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang berhijrah. Ya, maka sangat kita sedihkan kalau di masa sekarang sebagian umat Islam ini terpecah belah. Ada sedikit perbedaan kenyojih. Ya, ada yang mengatakan wah abi wah umi segala macam-macam. Ya. Ada yang kelagaian lah. Jadi ada NU, ada Muhammadiyah. Ini perbedaan ini ya wajar, biasa. Ya. Bahkan perbedaan itu telah ada ketika zaman dulu, para sahabat-sahabat dulu sudah ada perbedaan-perbedaan. Ya. Jadi jangan kita terlalu memunculkan perbedaan itu. Tapi coba kita berlapang dada dengan adanya perbedaan-perbedaan. Ya. Dan kita bersepakat dengan apa? Dengan apa yang kita sepakati. Tapi coba kita berlapang dada dengan apa yang kita selisihkan di situ. Jadi sehingga kita lihat karakteristik para sahabat ketika itu, mereka benar-benar apa? Asyidda 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Ya, terhadap orang kafir mereka keras, tegas. Terhadap sesama mereka ada rahmah, kasih sayang. Ini adanya membalik lah. Ya. Kadang-kadang sesama kita keras, bahkan mau meneteskan darah terakhirnya sama tuh orang yang. Tapi sesama kufar kita lihat bagaimana ya yang terjadi di wilayah perbatasan, ya. Orang-orang kafir, orang-orang misionari sana telah memurtadkan orang kita, tapi kita biasa aja. Ya. Ataupun kita lihat lah, misalkan ya seperti yang terjadi di Pulau Jawa, ketika datang orang-orang kafir yang memberikan bantuan, waduh, sambutannya luar biasa, sampai sajadah dijadikan sebagai karpet. Ya, itu ya sempat viral di media sosial. Ya, jadi ada orang yang menyumbang, non-muslim menyumbang ke pesantren, itu dimuliakan luar biasa. Tapi sesama kita hanya kamu lebih berdoa. Kapan kita bisa jadi kuat seperti itu? Ya, maka biasalah. Apalagi ke depan ini nanti pasti akan muncul lagi masalah 8 rakaat, 20 rakaat. Ya. Jadi ini masalah klasik kayak kan, ya. Ada 36 rakaat juga, semua ada riwayatnya. Yang biasa bagi karusi itu yang terbanyak. Ya. Jadi ini yang sangat kita sesalkan, ya. Kenapa kita nggak saling ada rasa persatuan dan ikatan ukhuwah, pengikat hati, ya. Maka dengan pengikat hati bagaimana caranya? Dengan apa? Ya, dengan saling bersilaturahmi, ya. Dengan saling kita bersalaman-salaman, ya. Ya, saling menjaga ukhuwah dan lain sebagainya. Maka ini harus kita bina. Ya. Sehingga kalau persatuan kita kuat, ya, kita akan kuat dari segala hal. Dari ekonomi kita kuat, ya. Sekarang sudah ada Koperasi Syariah 212, ya. Ya, ini juga bagaimana meningkatkan perekonomian umat. Kita tampung barang-barang UMKM di situ, kita display di tempat yang paling awal, ya. Kalau produk-produk yang sudah ada penggantinya, ya, seperti produk air, kita sudah banyak produk sendiri. Jadi yang punya ya, yang kira-kira produk orang lain itu kita nggak jual lagi, tak perlu ada orang yang, ya. Ini untuk apa? Untuk persatuan umat kita, agar orang tanya yang kaya sih, tak perlu orang tanya yang kaya. Karena kalau kita lihat dari segi ekonomi, ya, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh badan penelitian yang sangat terkenal, disebutkan di Indonesia ini harta 4 orang kaya Indonesia sama dengan harta 100 juta orang harta orang miskin. Kita lihat kesenjangannya sangat luar biasa, ya. 4 orang harta orang kaya Indonesia sama dengan 100 juta orang harta orang miskin. Ini kesenjangan yang sangat luar biasa. Maka kalau kita lihat sekarang, ya, sebenarnya yang menjadi konsumen itu adalah
semuanya rata-rata Muslim. Ya, orang tanya Maduk. Ya, tapi karena kita tidak menyadari gerakan ini, ya, maka inilah ya, momen kita untuk bersama, ya, bersatu, ya, sehingga kita kuat dari segi ekonomi, kuat dari segi persatuan kita. Kalau kita sudah kuat dalam segala hal, ya, nggak ada orang yang berani lagi yang ngejek Islam. Karena apa? Ada izzah, ada kemuliaan. Nggak ada orang berani lagi mengatakan bahwasannya konde itu lebih baik daripada cadar. Nggak ada orang berani lagi yang mengatakan bahwasanya kidung apa tadi lebih merdu daripada suara azan. Karena kita kuat, ya, ada izzah, ada kemuliaan kalau kita bersatu. Ya, nggak ada orang berani caci maki Islam. Ya. Jadi ini, ya, jadi momen ini harus kita manfaatkan. Bagaimana juga Rasulullah SAW membina para sahabat, ya, nilai-nilai ukhuwah ini yang penting. Memang ada masa Rasulullah juga ada perbedaan-perbedaan, ya. Tapi mereka perbedaan tidak membuat mereka, ya, biasa, perbedaan itu biasa. Jadi ini yang poin kedua, ya, sehingga karakteristik masyarakat Islam di masa Rasulullah SAW itu sangat luar biasa karena mereka senantiasa menjaga ukhuwah dan juga perekat hati. Dan yang ketiga apa? Yang terakhir, ya, karakteristik masyarakat Islam di masa Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW, ya, mampu memasukkan nilai-nilai kepemimpinan, ya, dalam masyarakat. Sehingga nilai-nilai kepemimpinan ini penting, ya, dan melahirkan, ya, pemimpin-pemimpin yang sangat luar biasa. Ya, kita lihat bagaimana Umar bin Khattab, ya, yang hasil didikan daripada Rasulullah SAW. Bagaimana Umar bin Khattab tadi, ya, beliau tidak pernah memakan makanan yang enak selama beliau menjabat sebagai gubernur, khalifah. Hantar ke baju makanan yang mana? Menyadaya kamu balik, ya, diurau makan. Jadi, ya, makan sempat viral lagi, ya, pemimpin kita juga seperti Abu Bakar As-Siddiq, atau seperti Umar bin Khattab, ya. Jadi, ya, ini ya. Umar bin Khattab juga di tengah malam beliau mengangkat gandum, ya, tanpa ada media yang mengeksposnya, ya, tapi beliau letakkan di rumah orang-orang yang miskin. Lihat, ya, sampai-sampai di waktu pagi nampak merah di sini, di pundak Umar bin Khattab. Jadi kita lihat bagaimana sosok kepemimpinan ini berhasil Rasulullah SAW tanamkan kepada para sahabat-sahabat. Begitu juga, ya, pada masa, ya, khalifah-khalifah yang lain, Umar bin Abdul Aziz, ya, yang mana cucu daripada Umar bin Khattab ini memimpin atau menjadi gubernur yang memimpin di Madinah ketika itu. Maka nilai-nilai kepemimpinan seperti ini, ya, juga kepada sahabat-sahabat yang lain seperti Mu'az bin Jabal, ya, yang mana Rasulullah SAW utus beliau menjadi gubernur di Yaman, ya. Jadi ini penting, ya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwasanya Islam hanya perlu politik, dan salah, ya. Islam tidak perlu politik, ini salah. Islam juga ada bagian, ataupun politik juga bagian daripada Islam. Karena kenapa? Kita lihat sekarang, contoh orang-orang HTI dulu yang tidak mau berpolitik. Sehingga apa kata Yusril, ya, Ihsan beliau katakan apa? Ketika umat Islam tidak berada dalam puncak kekuasaan, maka boleh jadi suatu hari nanti umat Islam ini, ya, ataupun gerakan Islam ini bisa dianggap sebagai gerakan yang ilegal. Ya, terbukti dengan selebar kertas, ya, tinggal apa? Sudah ada kata-kata bubar. Sion kertas. Itu kalau kita berada di puncak kedewasaan. Maka ketika kita berada umat Islam ini ada di puncak kekuasaan, maka pasti yang akan terjadi apa?
ada ri'ayatuddin, kepedulian kita terhadap agama. Yang kedua, kepedulian kita terhadap urusan masyarakat Islam. Maka dua hal inilah ya yang menjadi faktor utama kenapa Islam ini ya harus terjun ke politik. Ya. Dan umat Islam ini harus benar-benar tadi ditempa kepada dua macam tadi, ya, nilai-nilai iman takwa yang kuat, setelah itu nilai ukhuwah, baru nilai kepemimpinan. Ya. Kalau tiga hal ini mampu kita terapkan dalam kehidupan kita sekarang, insya Allah tidak mustahil, ya, insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi yang kuat, sebagaimana Rasulullah SAW mendidik generasi-generasi para sahabat sehingga mereka bisa menjadi generasi yang luar biasa. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita ada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.